Shalom, Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel yang kasih oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi di dalam acara Ngobrol atau Ngobrol Alkitab. Kalau saudara mengikuti rekaman ngobrol kita yang sebelum ini kita sempat membahas tentang iblis zaman now gitu ya. Bagaimana pekerjaan iblis yang memang dari dulu sampai sekarang pekerjaannya sama, tetapi alat yang digunakan untuk menggoda atau membuat orang tersandung tuh berbeda gitu. Nah, kan kita sedang membahas tentang bagaimana teknologi yang seharusnya bisa dipergunakan secara baik, tetapi kalau misalnya dipergunakan secara salah jadinya bisa menyandungkan kita juga. Dan juga teknologi juga bisa dipakai sebagai alat oleh iblis untuk menggoda kita, membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kurang lebih seperti itu yang kemarin kita sudah bahas. Kalau memang saudara belum nonton bagian itu, silahkan cek di profile kita di YouTube Gereja Keluarga Tabernakel di bagian ngobrol. Nah, kalau sekarang ini kita akan membahas tentang bagaimana parenting ya, ilmu parenting. Karena kemarin ini di episode itu juga sempat disinggung oleh Ibu Gembala bahwa bagaimana harusnya orang tua berperan penting dalam hal mendidik anak di era kemunculan teknologi, di era kemunculan gadget dan segala macamnya. Nah, saudara, saya harus mengakui bahwa sekarang ini memang mereka adalah pakar-pakar. Saya tidak gimmick, saudara, karena mereka ini adalah para orang-orang tua yang sudah punya anak nih, sudah punya anak dalam kehidupannya. Di situ maksudnya ya? Iya, karena saya sebagai host belum punya anak. Nah kan, saya anaknya Ibu Gembala gitu kan. Nah, jadi gini, saya ingin bertanya kepada para orang tua yang ada di sini, bagaimana caranya para orang-orang tua ini mendidik anak-anak mereka, apalagi pada zaman mama dulu. Itu kan mama suka cerita nih ya, saudara. Mama suka cerita, kalau di zaman dulu tuh nggak ada kita bisa chatting via handphone, WA, selalu apa-apa kirim surat, apa-apa nggak pernah tuh ada ketemu online, nggak pernah. Ketemuan tuh selalu ini, dan anehnya tuh selalu tepat waktu. Kalau kita udah janjian di luar jam segini ya nanti di sana betul-betul jam segitu gitu ketemunya. Nah, bagaimana cara atau respon pertama yang dimiliki oleh para orang tua, Om Stefan, Om Daniel, ataupun Mama, pada waktu melihat anak-anak yang pada saat ini hidup di zaman yang serba digital atau memegang gadget? Bagaimana respon atau sikap dari pengalaman pribadi masing-masing dalam mendidik anak nih, terkhususnya? Dimulai dari mana ini? Dari Ibu Gembala? Dari yang udah paling sering dulu ya. Pengalaman pribadi, pengalaman gitu. Betul. Sebenarnya sih ya puji Tuhannya saya punya anak itu di zaman milenial dan generasi Z gitu ya, yang kita bilang aduh generasi yang sangat memusingkan, apalagi setelah ini generasi Alpha. Dimana kehidupannya itu udah dari kecil hidup dengan gadgetnya gitu. Di awal-awal juga saya merasa bahwa gini, aduh ini anak-anak gimana ya, kalau disuruh apa-apa tuh nanti pokoknya lihat HP dulu dan sebagainya gitu. Nah, waktu di zaman milenial masih mending. HP masih belum terlalu banyak ya. Tapi internet udah ada nih. Jadi tiap anak juga walaupun sekolah belum mengirim tugas melalui internet belum. Tetapi email untuk ke sekolah-sekolah lain, misalnya kalau ada open house atau apa lewat email. Terus kalau kita mau melamar atau mau masuk ke sekolah itu, misalnya anak kita mau belajar di sekolah itu juga via email gitu ya, tapi belum kayak sekarang gitu. Nah, jadi pada waktu itu puji Tuhannya juga sekolah-sekolah itu masih mengakomodasi para orang tua yang setidaknya agak gaptek. Nah, waktu itu orang tua nggak biasa pakai handphone, saudara ya. Jadi orang tua masih pakai telepon rumah, terus kita tuh masih ketemu sama guru-guru di sekolah. Nah, pada waktu itu sudah disampaikan satu hal yang sangat menolong mama sebenarnya. Itu adalah ketika kita pertemuan orang tua di awal tahun ajaran baru, selalu ada psikolognya di sana yang menyampaikan perkembangan anak-anak pada zaman itu. Nah, di antaranya yang penelitian terbaru. Ya, betul, karena psikolog itu kan harus selalu update terhadap anak-anak ya, karena dia akan menjembatani antara orang tua, guru dan murid gitu pasti.
Nah, pada waktu itu disampaikan satu hal yang memang membuka atau mencelikkan matanya mama, sebetulnya pemikiran mama gitu adalah kita itu tidak lagi seperti zaman zaman anak-anak sebelum milenial, di mana orang tua pokoknya kamu jangan begini ya, kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, anak-anak tuh kalau kamu begini itu kamu artinya melawan orang tua. Anak-anak tuh masih nurut, dibilangin pokoknya jangan, ya jangan. Nah, pada waktu anak-anak milenial, ya mama cerita Kak Yos ya, kakaknya Mika gitu ya, itu udah nggak bisa digituin. Kalau kita tanya, pokoknya jadi kenapa? Pada waktu itu juga udah tanya kenapa. Terus udah gitu, udah mulai kan, walaupun belum di gadget, tapi di komputer itu udah banyak sekali game. Ada game yang bentuknya sih pakai CD, ada masih kayak gitu, belum online sekarang. Tapi anak-anak itu udah bisa juga punya komputer sendiri, masuknya sendiri, main game sendiri, kayak gitu. Nah, pada waktu itu disampaikan sebagai ibu, orang tua, jangan memaksakan kehendak. Nah, orang tua yang cerdik, pada waktu itu disampaikan seperti itu ya, kita harus bisa negosiasi sama anak. Negosiasi. Nah, jadi sistemnya apa sih kalau negosiasi? Negosiasi itu kan semacam perjanjian, ya kan? Kita adakan begini, tawar-menawar ya. gitu ya, tawar-menawar. Jadi kalau misalnya nih, kamu harus belajar. Tapi lagi main, oke, kamu mau main sampai jam berapa? Nah, sampai jam segini, oke ya, jam segini setelah itu kamu belajar ya. Nah, jadi mereka merasa dihargai. Pendapat mereka dihargai oleh kita sebagai orang tua. Kalau kita sebagai orang tua sudah menghargai, mereka juga lihat, oh iya ya, mama sama papa udah menghargai ya, sekarang aku juga harus menghargai perkataan orang tua gitu. Nah, ternyata saya menemukan satu ayat yang menurut saya luar biasa, sudah Tuhan ketahui dari sejak perjanjian lama ya, yaitu ayat yang ditulis oleh Salomo. Kita mau baca dari Amsal 29 ayat 17. Ini yang bacakan ya, Amsal 29 ayat berapa tadi, Ma? Ayat 17. Ayat 17. Oke. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ya. Dalam hal pendidikan, ini kan dikatakan didiklah anakmu ya. Namanya juga mendidik. Mendidik itu nggak bisa cuma instruksi. Tapi mendidik itu juga memberi tahu, tapi juga mengerti akan kebutuhan anak itu, lalu memberi contoh dan teladan. Itu mendidik, tidak sekedar hanya instruksi, pokoknya kamu harus gini, pokoknya kamu harus gini gitu. Nah, puji Tuhannya, saya merasa bahwa kedekatan dengan anak itu sangat penting. Jadi didikan itu melalui kasih. Karena Tuhan mendidik kita dengan kasih-Nya. Tuhan memberi teladan dulu kepada kita, banyak hal yang Dia lakukan untuk kita gitu. Nah, dalam hal mendidik ini, saya punya satu ayat yang saya juga pakai dengan di seluruh kehidupan saya gitu. Nah, mungkin gini, Ma. Mungkin sebelum dibacakan nih, aku pengen tahu dulu, tadi kan dari Mama nih, udah ya kan. Mama tuh kan punya anak, tadi ada yang menarik tuh. Jadi di zaman milenial dan Gen Z, peralihan lah kurang lebih gitu. Nah, aku pengen denger dulu dari bapak-bapak, para bapak-bapak ini kan. Kalau misalnya dari Om Daniel gitu, pada waktu zaman, apalagi waktu itu Om Daniel mendidik anak, apakah lebih banyak di luar negeri atau di dalam negeri nih? Karena perkembangan teknologi di luar negeri, aku rasa pasti lebih maju dong, lebih maju daripada di dalam negeri ini gitu. Mungkin kan kalau zaman Mama, HP belum terlalu trending, mungkin di sana udah trending ya. Coba gimana tuh Om, pengalaman Om Daniel dalam mendidik anak? Tadi kan kalau Mama udah nih. Memang mendidik anak pada zaman sekarang, kalau pengalaman saya sih, kita memang tergantung juga dengan adanya teknologi ya, terlebih juga dengan tuntutan hidup di mana kita sebagai orang tua tuh, ayah dan ibu itu harus bekerja, ya kan, jadi banyak di luar ya kan, dan waktu-waktu yang bisa disisihkan tuh hanya Sabtu dan Minggu ya kan. Kalau apalagi kalau waktu itu saya sudah di Jakarta itu berangkat jam pagi-pagi jam 6 sampai rumah jam 8, jam 9 gitu kan. Kalau dulu saya masih bisa merasakannya, mama saya
itu setiap kali kita pulang sekolah kita ada di meja makan Ya. bersama-sama. Sekarang Hal itu nggak kan sudah hilang setelah itu kan karena kita orang tuanya. Memang tadi saya boleh saya langsung ke ayat yang tadi dibacakan oleh Ibu Gembala ya, bahwa di situ ada satu kata yang menurut saya cukup menarik, yaitu adalah sukacita. Ya kan, mendatangkan sukacita. Ya, apa itu sukacita yang bisa didatangkan dari anak-anak? Makanya saya juga mendapatkan ayat yang terpikir oleh saya itu dari 3 Yohanes ayat 4. 3 Yohanes 1 ayat 4. Ini hanya satu ayat. Yang satu pasal. Satu pasal betul. Saya bacain ya. Ya. Silakan. Udah dapat semua? Sudah. Udah. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Anak-anakku. Tentunya saya sebagai orang tua, demikian juga Ibu Gembala, Pak Stephen, pasti akan merasakan sukacita ya. Jadi saya ingin menjabarkan sukacita apa sih sebetulnya yang akan kita dapatkan dan dari mana. Sebetulnya itu hanya dari anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Dan kalau kita tanya lagi apa itu kebenaran, ya kan? Karena teknologi ini kan ya tadi Mika katakan itu bisa mendatangkan hal yang negatif ataupun juga hal yang positif, ya Betul, kan? betul. Dan dunia ini begitu stressful. Karena apa? Teknologi itu mengecilkan dunia, tapi mempercepat segala sesuatu. Iya. Ya kan? Itu yang membuat kita menjadi lebih stres lagi kan. Kalau dulu Capek. kita informasi, saya dulu pernah tahun 95 ya, 95 96. Kita sudah di Amerika waktu itu sudah World Wide Web ya, internet. Tapi di Indonesia itu masih baru muncul email. Jadi ada gap antara teknologi. Tapi sekarang apa yang terjadi di Amerika itu juga bisa terjadi di Indonesia. Artinya kita sudah sama dalam hal teknologi. Nah, pastinya hal-hal yang perlu kita waspadai terhadap anak-anak itu apa sih? Teknologi itu yang pertama itu adalah membuat satu apostasi ya. Artinya saya catatnya adalah penyesatan iman. Ya. Penyesatan iman ya, sebab saya baca dari 2 Timotius 4 ayat 3. 2 Timotius 4 ayatnya yang ketiga. Atau Pak Steven ada? Kalau udah ada? 2 Timotius 4 ayat yang ketiga ya. Karena akan datang pada waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya, orang Teknologi tidak lagi ya itu ya. teknologi itu begitu Suka-suka banyak dia gitu informasi ya membuat anak-anak kita itu. Saya pernah membaca satu artikel. Ketika ditanya, anak ini di Amerika ya, ditanya, kalau kamu mencari kebenaran, mencari di Google atau di Tuhan, 80% mencari di Google. Ya kan? Dan di dalam Google itu banyak guru-guru yang dibilang ini. Guru-guru yang Palsu. ya menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga aja. Iyalah. Ya kan? Itu kan berbahaya sekali. Artinya ada satu pergeseran dari iman, pengajaran dari kehidupan manusia sehingga anak-anak itu digiring ke satu penyesatan iman, dan yang lainnya adalah pengaruh dunia yang merusak moral ya, karena gadget-gadget juga bisa menginfluence orang-orang ya kan. Untuk anak-anak itu ada pornografi dan lain sebagainya. Itu yang saya ini yang saya coba perhatikan. Dan saya pernah baca buku itu namanya dari seorang evangelis, tapi dia psikolog juga, yang namanya James Dobson. James Dobson itu, dia kalau nggak salah ada banyak buku, 30-an lebih dari 36 buku. Dia mengatakan begini, anak-anak itu sejak lahir itu sudah harus diajarkan taat. Karena pada saat lahir pun dia sudah membawa jiwa pemberontak. Dia menuliskan begini, kalau anak itu begitu lahir dia nggak suka ya, misalnya AC-nya nggak dingin misalnya seperti itu, anak itu akan menangis. Itu dikatakan ya, dia sudah ada jiwa pemberontakan ya, dan manipulatif ya kan. Mungkin ibu-ibu pernah gitu kan, kalau anak-anaknya
ingin sesuatu dia menangis. Misalnya begitu digendong gitu kan. Nah, setiap kali mau digendong dia pasti nangis, ya kan? Seperti itu kan. Itu manipulatif juga. Jadi itu sudah terbawa, itulah yang makanya dosa asal itu benar. Nah, itulah yang perlu harus kita sadari bahwa anak-anak itu sejak awal itu harus diajarkan taat. Iya, Ketaatan. tapi kalau saya pikir gimana supaya anak-anak itu bisa Nah, itu. taat? Nah, Iya itu kan? itu Nah, yang itu mau yang- betul. Oke, itu yang tadi saya mau sampaikan Ya. karena setelah dididikkan Oh, iya, harus iya, didiklah. iya, iya. Nah, bagaimana cara mendidik itu? Nah, benar, boleh tuh. Itu kan juga Boleh. bagaimana supaya anak-anak itu bisa taat. Betul. Nah, itu caranya adalah satu hal yang paling penting yang Tuhan bilang, jangan sakiti hati anak-anak. Oke. Nah, Jangan itu Itu jadi di mana tuh, Ma, ayatnya? hai bapak-bapak, jangan ayah-ayah. menimbulkan kemarahan. Ya, Ya, terus itu udah kan gitu di ada Efesus lagi. itu. Ya, Efesus berapa saya lupa. Ya, ada itu. Nah, jadi Jangan bangkitkan kemarahan anak. betul. Efesus 4 mungkin atau Ya, berapa. Nah, Bisa, maksud coba saya saya sambil lihat. kalau kita sebagai orang tua pertama kita menghargai anak kita ya. Anak kita otomatis oh ya aku didengar. Efesus 6 ayat 4. Coba kita baca. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, jadi pada waktu kita menyampaikan supaya mereka taat, kita jangan nyakitin dulu, jangan bikin marah. Bahwa Kalau anak kita udah marah, mereka udah nggak mau dengar. Kita aja nih, kalau kita lagi marah sama seseorang, orang itu ngomong apa, kita juga nggak mau dengar kan. Ah, lu mau udah nyakitin gue, lu mau apa sih, mau ngomong apa gitu. Nah, anak-anak juga sama seperti kita. Kalau anak-anak kita udah marah, dia nggak akan bisa dengar. ada kepahitan. Iya, betul. Jadi supaya dia mau taat, mau dengar didikan, mau dengar nasihat, pertama kali jangan buat dia marah. Nah, lalu kita nggak boleh malas didik. Nah, Nah, oke. dari itu semua berarti dibutuhkan satu kecerdikan dari orang tua, hikmat dari orang tua. Bagaimana caranya kita mendidik anak-anak itu? Contohnya yang dikatakan tadi oleh siapa? Dari sejak lahirnya. Dari lahir ya. Nah, dari Begitu sejak brojol lahir. lah. Nah, salah satunya nanti mungkin Mika punya pengalaman lihat anak kecil siapa Iya. ya, walaupun Mika belum punya anak ya, tapi satu hal pernah kalau saya mendidik anak-anak saya dari sejak mereka bayi. Dari sejak 4 bulan kalau anak laki sudah diajarkan untuk tidak ngompol. Ada caranya kalau di sini saya kasih tahu. Iya. Nanti jadi pelajaran ibu-ibu melahirkan, bukan iya, ya? bukan. Nah, ada caranya. Tapi sudah dididik dari situ. Tapi yang paling penting mendidik pemberontakannya itu jiwa berontak. Betul. Anak-anak umur 6 sampai 7 bulan itu selalu melempar barang-barang. Barang-barang. Itu sudah pendidikan internasional, udah penelitian General lah. internasional, Ya, ya kan? udah Udah hal 6 umum, bulan. Ada hal umum, pengetahuan Iya, umum. pasti dia lempar barang. Iya. Dia kepengen tahu reaksinya gimana Dari orang tua. dari orang Betul. tua, Ya, itu Dari barang yang itu sendiri, dilempar. gitu loh. Jadi ketika dia lempar barang, kita harus mulai ekspresi kita harus tunjukin nggak suka. Kamu salah. Nah, dikasih tahu, tidak boleh begitu. Anaknya kan mulai mukanya beda nih, karena biasanya mamanya tuh senyum-senyum gitu ya, walaupun dia ngompol senyum-senyum, ngegantiinnya juga senyum-senyum. Ini dia lempar barang. Terus diambil lagi, lempar lagi. Kita pegang tangannya, disentil aja dikit. Nggak boleh ya. Terus udah gitu dia nangis. Terus udah gitu kan udah dibilangin nggak boleh. Nah, itu harus konsisten. Harus konsisten. Besoknya diulangi lagi. Iya, karena dia mau coba. Itulah manipulatifnya seorang Betul. bayi. Memanipulasi. Jadi dia mau coba lagi. Besoknya diulangi lagi. Betul. Anak ini udah dikasih tahu ya, kita harus marah lagi. Iya, Nah, dari situ biasanya kalau udah 3-4 kali anak itu taat. betul. Nah, Tapi anak itu tidak dipukul sampai babak belur atau Enggak, apa, udah Jama. keburu mati lah ya. Itu tuh membuat Iya. apa namanya? sakit Dari hati. ekspresi aja ini contoh bayi ya. Iya. Mungkin ada pengalaman lain yang orang tua yang ngedidik. nah gini. Kan kalau Mama dan Om Daniel gitu ya punya anak-anak yang ibarat kata mah lebih tua dari aku gitu ya. Secara usia tuh udah jauh lebih tua dari aku. Nah, ini ada satu bapak-bapak yang punya anak lebih muda umurnya dari aku ini. Nah, kan bukan
anaknya lebih muda. Iya, anaknya umurnya lebih muda dari Mika kan. Nah, berarti kan ini sudah udah sangat mendekati atau sudah lebih akrab lagi nih dengan teknologi, gadget gitu, sosial media. Menurut Om Stephen bagaimana nih? Kan aku kan kenal sama kembar tuh kita udah sering berinteraksi di youth dan semuanya gitu, dan mereka memang sangat aktif kalau Mika lihat aktif menggunakan gadget mereka gitu. Mungkin kalau bagi Om Stephen bagaimana itu caranya memberi pengertian kepada anak-anak yang sangat dekat dengan gadget ini? Mungkin gini ya, pertama saya tertarik ingin menanggapi dulu yang pertanyaan awal tadi. Boleh. Tentang bagaimana Mika reaksi kita melihat perkembangan teknologi zaman sekarang yang berkaitan dengan anak-anak. Iya, dan itu tidak ada di zaman Om dulu. Iya, kan? jadi yang ditanyakan itu reaksi kita kan seperti apa? Ya terus terang kalau pribadi saya, kita pasti semua sepakat kaget kan dengan anak-anak masih belajar jalan aja juga belum, tapi sudah pegang handphone, ya kan? Pasti kan, ini orang tuanya ini kok kenapa dikasih barang itu ke anak itu yang belum tahu? Reaksi pasti kaget. Tapi memang kayaknya itu adalah gejala yang memang terjadi di zaman sekarang, di mana salah satu cara orang tua yang salah membuat anaknya biar tenang, maka dikasih handphone. Nah, ya ini kan? dia nih. Saya nonton beberapa waktu yang lalu di salah satu stasiun TV membahas tentang ada satu anak dia nggak fokus ke semua hal kecuali handphone. Jadi dia nggak fokus, dia nggak, titik fokusnya cuma satu, handphone doang, sama TV lah. Jadi kalau dia nonton film-film animasi, film kartun gitu, dia fokus karena di YouTube kan itu yang dia tonton kan. Bayangkan dia hanya titik fokusnya ke bagian itu, karena waktu dia pertama kali tahu ya umur berapa bulan gitu, mungkin setahun, itu yang dikenalkan ke dia, sementara yang lain tidak dikenalkan. Kalau si kembar gimana? Nah, kalau bicara tentang pertanyaan yang Mika barusan ini, memang anak saya itu kan lahir pada kondisi perkembangan teknologi sudah berkembang ya, sudah maju. Tetapi memang dalam mereka mengenal teknologi itu tidak terlalu gimana gitu ya, maksudnya nggak terlalu, karena didikan orang tua lah, ada batasan-batasan yang memang sudah kami kerjakan sejak dari awal dia mulai kenal yang namanya handphone, main game begitu ya di handphone. Jadi sampai sekarang ini mereka itu tahu batasan-batasan mana yang harus dilakukan di dalam hal itu. Jadi saya tidak tahunya dari bukan Pak Stephen mengajarkan atau ya kita oke. Ya, Artinya kalau jadi anak-anak si kembar. Ya kan tadi saya bilang tadi kan kami melatih, mengajarkan bagaimana batasan-batasan mereka di dalam menggunakan caranya itu. Gimana? Cara praktisnya. Kan itu kecerdikannya pasti. Nah, cara praktisnya, cara praktisnya gimana? Kalau bilang cara salah satu contoh apakah aja, misalnya kita ngomong, ada waktunya misalnya ngomong. pokoknya jam sekian Oh iya, itu kan salah satu cara metode ya. Misalkan begini, mereka kan mulai kenal itu kan di sejak SD ya. Jadi anak saya dulu itu sekolahnya di Pangalengan, ya kan, di Pangalengan. Itu nggak punya handphone sama sekali, nggak punya handphone. Jadi anak-anak itu bermain dengan anak-anak tetangga saja. Paling sesekali ke warnet, tapi nggak terlalu gitu. Begitu turun ke Bandung, sekolah di salah satu sekolah swasta di Bandung, ya itu yang dilihat semua teman-teman kan itu. Jadi dikasih itu, tapi kita bicara di SD, kamu main game apa saja, papi dan mami harus tahu. Game apa yang kamu mainkan? Itu negosiasinya ya. Oh iya, negosiasinya. Ya. Terus dibeliin handphone hanya untuk main game, tidak untuk yang lain. Ya udah, dilakukan mereka. Meningkat ke SMP dan jam tidurnya malam itu, Bang. Jam tidur malamnya itu loh. Jam tidur malamnya jam segini sudah tidur ya. Tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh pegang handphone lagi. Lalu SMP meningkat, jam tidurnya agak lebih dikasih kesempatan 1 jam lebih lama daripada yang waktu SD. Lebih malam dia. Lalu sampai sekarang juga yang sudah SMA masih sama, Pak.
Masih sama, maksudnya masih sama tetap Waktunya. Waktunya tetap ditambah lagi, ya udah sekarang jam segini ya tidur. Tapi mereka sudah terdidik sejak dari SD bahwa jam yang ditentukan untuk mereka menggunakan handphone malam. Kemudian kalau di waktu-waktu tertentu belajar, ada yang harus mereka pelajari, belajar sekolah maksudnya gitu, belajar di rumah, ya mereka udah tahu. Itu sudah akhirnya terbangun begitu sampai hari ini. Jadi ada negosiasi. Kalau ternyata misalkan seiring waktu pertumbuhan usia bertambah dan mereka main sendiri dengan keputusan mereka dan sebagainya, Itu ya, lain. ya itu lain cerita. Iya, Ya itu lain cerita Itu ya. implikasi lah, artinya bisa implikasi atau juga namanya ya nggak ada orang yang juga akan menurut 100% tuh agak Betul. jarang. Tapi kita sebagai orang tua kita juga harus tahu bahwa mereka itu ada banyak di luar dari pengetahuan kita. Ya, pastilah. Di luar dari perhatian kita. Maksudnya nggak bisa kita awasi 24 jam dalam sehari, betul? Iya, iya, Kalau betul. di rumah. Nah, sehingga saya melihatnya pada prakteknya lingkungan sangat mempengaruhi. Sehingga anak-anak itu di luar dari apa yang menjadi aturan-aturan di dalam rumah, mereka melakukan hal yang mereka pikir kan di luar rumah ini, di antaranya di sekolah minggu gitu ya. Nah, jadi itu adalah kita sebagai saudara seiman itu sangat baik untuk juga kita bisa melihat kalau ketika di sekolah minggu kita tanya sama guru-guru sekolah minggu. Nah, tapi program di sekolah minggu di kita itu memang kalau pada waktu sekolah minggu semua handphone dikumpulkan. Sehingga anak-anak itu bisa juga mendengarkan pelajaran nasihat Tuhan. Nah, begitu ya. Tapi kita harus sebagai orang tua harus punya wawasan bahwa ada waktu-waktu di luar dari sepengetahuan kita mereka melakukan hal-hal dengan handphonenya, hal-hal yang lain dengan handphonenya. Justru itu kan yang perlu kita cegah kan. Memang kita nggak akan pernah bisa bersama-sama dengan anak 24 jam. Iya. Ya kan, dan pendidikan di sekolah pun ya nggak usah di sekolah minggu, ya juga di sekolah minggu itu juga berpengaruh terhadap anak. Ya. Saya ada terlintas ayat yaitu yang di Amsal 20 ayat 11. Amsal 20. Ya, Amsal 20 ayat 11. Oke. Ya, ini ya, sangat singkat. Bisa dibaca, Mika? Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, Nah. apakah bersih dan jujur kelakuannya. Nah, itu jadi sebetulnya gini, anak-anak tuh sebetulnya polos. Iya, Ya kan? benar. Jadi walaupun dia bisa manipulatif, tapi dia tidak bisa menyembunyikan seperti orang-orang tua yang sudah bisa berpikir gitu kan, begitu canggihnya. Tapi itu juga harus diperhatikan. Makanya orang tua pertama harus memperhatikan. Dan yang kedua adalah jangan selalu diteror. Kalau zaman dulu dulu kan masih bisa dibilang kan, Iya. yang tadi dibilang sama Ibu Gembala. Tapi sekarang kan perlu ada negosiasi dan lain sebagainya. Untuk apa? Supaya dia terbuka. Salah pun dia jangan diteror. Artinya di depan kita pun kita tahu dia berbohong, tapi jangan Nggak kita membuat dia teror. menjadi ketakutan sehingga dia tidak bisa terbuka itu. Nah, bedakan juga ada hal-hal yang anak itu mengerti dan ada hal-hal itu tidak dimengerti. mengerti, iya. Artinya kesalahan itu ada bisa disengaja, ya kan? Atau dia sebetulnya nggak tahu bahwa itu Nggak salah. tahu bahwa ya, itu salah. itu kan itu menurut saya cukup banyak hal itu terjadi sama orang tua ya. Misalnya juga waktu dia mau menjatuhkan tanpa sengaja vas yang mahal, itu marahnya luar biasa. Ya kan? Tapi waktu kita tahu dia berbohong, kita tidak lebih marah daripada vas itu. Oh iya. Padahal sebetulnya lebih bahaya. sebetulnya berbohong atau memani itu sebetulnya lebih Sengaja, berbahaya. Lebih karena itu berbahaya. sengaja. Iya, Kalau karena sengaja, jatuhin ya. vas mungkin nggak sengaja. Nah, jadi ada juga peningkatan dosa-dosa terhadap anak. Anak-anak pasti ada peningkatan dosa. Ya mungkin Mika pernah ini kan, misalnya nih ya, waktu anak kita dibawa ke kita ajak belanja gitu kan, ya kan, seperti Pak Steven, pokoknya udah jam sekian, ya, HP dibawa gitu kan. Jadi anak nggak pegang HP. Nah waktu diajak belanja, terus anak, Pak, oh, kita cepat pulang. Kenapa? Ya misalnya itu nenek atau kakek di rumah tuh belum makan gitu kan. Nah langsung Pak Steven kan seolah-olah itu benar.
Nah, waktu itu kita berpikir benar, kita pulang. Padahal di otak anak itu, karena dia tahu HP-nya dipegang, tapi di rumah ada laptop. Nah, dia pengen main game melalui laptop. Jadi sebetulnya itu adalah sifat manipulatif dan sebetulnya sudah berkebohongan. Dan itu pasti terjadi. Dan itu terbawa kita sampai dewasa. Mungkin kita juga pernah melakukan atau mungkin juga sering memanfaatkan situasi itu ya. Dan jangan juga yang terakhir adalah tetap berdoa. Doakan. Satu hal yang saya luar biasa saya baca dari buku itu adalah melayani anak itu sebetulnya melayani Tuhan. Mendidik anak, mengajar anak itu sebetulnya melayani Tuhan. Bukan itu pekerjaan yang sepele, tapi itu adalah bagaimana caranya kita melayani Tuhan. Jadi ya kita perlu dengan kesabaran, dengan hikmat dan lain sebagainya supaya bagaimana mendidik anak itu seperti kita melayani Tuhan. Itu. Jadi itu bagaimana caranya membuat anak juga seperti tadi itu mungkin tambahan ya untuk supaya lebih taat. Waktu itu tuh saya kan memang nggak punya anak ya, tapi belum punya anak. Iya, belum saatnya. Saat ini mah nggak punya anak. Nantinya ke depannya ada kan gitu. Nah, memang saya tuh belum punya anak kan, tapi saya selalu melihat tuh gini, orang tua yang duduk di restoran kayak tadi Om Stephen juga sempat singgung ya. Jadi biar anak itu nggak nangis, biar anak apa kita kasih gadget, padahal anak itu umurnya masih belum seharusnya memegang gadget gitu loh. Dan ya para orang tua mungkin nggak tahu ya, mungkin agak ada yang males, mungkin ada yang males argumen, males rewel anaknya dan segala macam gitu. Mama potong dulu ya. Nah itu mah kalau yang Mama lihat itu kumpulan ibu-ibu. Kumpulan ibu-ibu biasa mau hangout bareng, udah bawa anaknya karena anaknya misalnya 2 tahun, 3 tahun gitu, harus dibawa, nggak ada yang jaga di rumah. Bawalah ke cafe shop ya atau ke restoran gitu, anaknya ditaruh di kursi bayi kan. Nah ibu-ibu kan mau ngerumpi ya dong, kalau anaknya nangis ngeganggu anaknya, jadi dikasih gadget kan supaya nggak nangis. Nah begitu gadgetnya diambil, marah dia tantrum. Nah si ibu ini karena pengen ngerumpi, dia males didik anaknya, jadi anaknya ditaruh aja di situ, suruh main lah, suruh apalah gitu. Sedangkan ibunya punya gadget lain yang main juga sama teman-temannya. Nah contoh ini dilihat oleh anaknya yang kecil, bahwa si mama terus-terusan juga nih di handphone. Betul. Ya kan? Walaupun kalau gitu aku juga boleh dong lihat punya aku, kalau aku punya diambil, jadi aku boleh marah dong gitu. Nah itu contoh menurut orang tua yang males. Betul. Ulangan 6 ayat 7 Pak Mika. Nah itu sebenarnya saya udah tadi sempat terpikir itu. Ya kan? Jadi karena gini, karena kalau yang saya simpulkan dari semua yang kita udah bahas itu, pendidikan terhadap anak itu memang tidak boleh malas, apalagi dari sisi orang tuanya gitu. Kayak tadi kalau saya ngambil contoh dari apa yang tadi Mama sama Om Daniel sampaikan berkenaan tentang harus taat dan bagaimana caranya membuat taat, ya kan? Itu harus kayak 3 kali dulu dia dididik gitu kan, pada waktu dia lempar barang, nggak boleh ya gitu. Habis itu dididik harus berkali-kali gitu. Jadi memang harus konsisten dalam mendidik anak tuh, tidak boleh malas gitu loh. Dan tadi waktu Om Daniel ngomong ulangan 6 itu aku juga udah terpikir ke arah sana untuk mau menutupnya, tapi ya karena itu bentuk teladan orang tua ya. Betul. Jadi kalau misalnya Mika menyimpulkan dari semua apa yang kita sudah diskusikan pada saat ini itu tersimpul di dalam ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini adalah Shema Israel ya. Dan berarti pendidikan anak oleh orang tua itu tuh adalah hal yang memang harus dijalani, apalagi terusnya orang-orang Kristen yang mengenal firman Tuhan. Jadi di sini kan firman Tuhan jelas nih, apa yang kuperintahkan kepadamu. Kuperintahkan maksudnya apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada Musa pada waktu itu. Musa berkata, diulangi lagi kepada angkatan baru itu kan. Angkatan baru itu kalian harus mendidik anak-anak kalian berulang-ulang di dalam firman Tuhan. Jadi
bagaimana firman Tuhan itu menjadi sebuah alat didik yang sangat baik di anak-anak segala zaman. Iya. Iya kan? Jadi firman Tuhan itu tidak pernah tergoyahkan oleh segala sesuatu. Nggak pernah kuno. Ya, mau ada kemunculan gadget baru, mau ada kemunculan apa baru tuh, firman Tuhan tetap harus menjadi patokan dasar utama dalam kita mendidik anak-anak. Makanya harus kita didik bahwa anak-anak itu memiliki kemandirian rohani seperti yang ada di Yosua 24. Coba Yosua. Udah dapat. Yosua 24 ayat Yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, itu jadi itu mungkin mengajarkan anak-anak mengenai firman Tuhan. Justru kita yang tadi dari ulangan tadi kita sebagai teladan, kemudian juga kita harus tetap membimbing anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan ya. Ya, amin. Jadi pada waktu saudara, terkhusus untuk para orang tua, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka saudara akan mendapatkan hikmat-hikmat bagaimana saudara dapat mendidik anak-anak saudara. Dan itu sudah ada di Alkitab. Bagaimana gaya bahasa yang harus dipakai, bagaimana juga anak-anak tuh perhatiannya harus difokuskan kepada firman Tuhan. Itu ada semuanya saudara. Jadi tidak peduli zaman ini mau berubah, tetapi didiklah anak-anak itu berdasarkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang itu selalu baik. Jadi bagi orang-orang tua yang merasa bahwa yang masih mencari pola pendidikan gitu, tidak perlu jauh-jauh. Ada Alkitab di tangan saudara, ada Alkitab di HP saudara. Bacalah Alkitab, maka saudara akan menerima hikmat-hikmat bagaimana caranya mendidik anak-anak saudara di dalam firman Tuhan. Dan juga jangan khawatir saudara kalau misalnya pendidikan itu pada waktu saudara mendidiknya anak-anaknya tetap nakal ya. Karena itu sesuai sama firman Tuhan, harus berulang-ulang, ya udah berarti harus berulang-ulang konsisten. Nah, itu jadi, dan juga tadi ada poin yang bagus ya, bahwa walaupun kita sudah mendidiknya dengan baik, kita ini tidak bisa menjaga anak-anak kita 24 jam ya. Jadi tetap harus mendoakan mereka ya, mendoakan anak-anak kita supaya Tuhan selalu membimbing ke arah yang baik. Dan kita yakin dan percaya sebagai orang-orang tua Kristen harus mengandalkan Tuhan dalam mendidik anak. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan di pola pendidikan anak, kecerdikan orang tua dalam mendidik anak gitu ya. Karena hikmat itu harus kita miliki oleh semua orang ya, termasuk khusus untuk saya juga walaupun saya belum punya anak gitu, tapi ini menjadi masukan-masukan yang berarti bagi saya. Dan saya harap ini juga menjadi masukan-masukan yang berarti bagi anak-anak muda yang saat ini sudah mendengarkan ngobrol kita. Dan untuk itu saudara, kalau memang ngobrol ini memberkati saudara, jangan lupa untuk klik like dan juga share video ini ke teman-teman yang lain yang mungkin ada teman-teman saudara yang membutuhkan, bagaimana ya cara mendidik anak dengan cara Kristen. Nah, bisa share video ini gitu kan. Dan juga saudara jangan lupa untuk subscribe ke channel kita dan nyalakan notification bell, jadi tidak ketinggalan kalau ada ngobrol-ngobrol terbaru yang kita buat. Dan kalau misalnya saudara ada pertanyaan-pertanyaan seputar kekristenan, boleh banget ditulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan baca dan kita akan bahas di ngobrol-ngobrol selanjutnya. Untuk itu, acara ngobrol kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Bye.